ada beberapa pengaturan, dia udah Android Auto dan Apple CarPlay. Ini menarik ya. Halo teman-teman tim review. Kali ini di depan kita semua sudah ada Daihatsu, all new Daihatsu Ayla. Ini adalah generasi kedua dari Ayla. Yang kita tahu ya, ini mobil memang cukup laris ya, apalagi ini merupakan mobil city car yang irit, kemudian perawatannya mudah dan suku cadangnya itu gampang banget. Nah ternyata Ayla ini baru generasi kedua ya, dia facelift di tahun 2022, yang mana pertama kali dia muncul itu di tahun 2013 resmi terjual, namun untuk diperkenalkannya itu di tahun 2012 ya, pada ajang IMS. Untuk penjualan resminya itu di tahun 2013 dan 2014 Ayla di puncak tertingginya di masa kejayaannya tahun 2014. Nah mungkin dari ini kan ada jeda ya antara 2012 ke 2013. Jadi Ayla ini merupakan LCGC yang mana pada saat 2012 itu belum ada peraturan mobil LCGC, low cost green car. Baru di tahun 2013 muncul peraturan tersebut, makanya Ayla secara resmi launching dan secara resmi dijual di Indonesia. Oke. Nah, untuk yang di depan teman-teman semuanya ini adalah Ayla 1200 tipe R. Karena Ayla ini terbagi menjadi beberapa tipe, ada tipe M, tipe X, dan tipe R. Yang hanya menggunakan mesin 1200 itu hanya ada di tipe R aja. Untuk kode mesinnya ini WAFE 1.2R 3 silinder dengan tenaga 88 PS dan torsinya 113 Nm. Saya pernah nyoba untuk yang 1000 cc nya, untuk yang 1200 nya belum dicoba. Namun untuk yang 1000 cc aja dia sudah memiliki tenaga yang cukup lumayan loh. Walaupun ini sebuah CVT ya, karena Ayla di generasi kedua ini untuk matic-nya itu dirubah ke CVT. Yang sebelumnya itu menggunakan gearbox 4 speed, ini dirubah menjadi CVT. Untuk tampilan depannya seperti ini. Ini untuk yang tipe R non ADS ya, karena tipe R juga terbagi jadi dua, yang standar dan yang ADS. Untuk yang standar dia belum ada fog lamp-nya, hanya ada lampunya sudah LED. Coba kita nyalakan lampunya seperti apa teman-teman. Oke. Nah ini untuk kelampuannya, ini udah full LED untuk headlampnya. Kemudian grillnya seperti ini ya, standar untuk mobil LCGC teman-teman. Ini lagi-lagi selera, ada yang bilang lebih bagus Ayla lama, ada yang suka Ayla ini. Jadi itu balik lagi ke persepsi masing-masing dan selera masing-masing. Oke, untuk tampilan depan seperti ini, yuk kita ke bagian sampingnya. Untuk Ayla ini kebetulan yang tadi yang saya sebutkan, ini 1200 tipe R yang non ADS. Dia punya panjang nggak nyampe 4 meter, jadi cuma 3,7an untuk panjang sendiri. Ini merupakan mobil LCGC yang cocok banget buat di dalam kota. Nah untuk dimensi bannya, untuk tipe R sendiri dia punya ring yang cukup. Tipe R ini dia sudah alloy ya untuk peleknya sendiri, punya profil ban 175/65 ring 14. Jadi udah cukup oke lah ya untuk dimensi rodanya. Kemudian dia punya spion yang sudah electric mirror, tapi belum bisa dilipat dari dalam, hanya kacanya aja yang elektrik. Nah untuk tipe R ini dia udah memiliki talang air, lalu dia sudah punya keyless entry untuk masuk ke dalam kabinnya. Ini keylessnya bukan lagi ini sensor ya, bukan lagi tombol tapi udah pakai sensor. Untuk bagian depannya dia sudah cakram dan bagian belakang masih tromol teman-teman. Lalu untuk antenanya masih shock pull antena seperti ini, masih model jarum. Seperti ini tampilan dari samping, dan kita coba ke bagian belakang.
Nah, untuk tampilan belakang beda dengan yang depan tadi, yang mana headlampnya sudah full LED. Kalau untuk bagian belakang, untuk tipe R ini tipe paling tinggi, tapi ada yang tertinggi lagi, itu RADS, dan kurang lebih mirip ya. Yang membedakan hanya bodykit saja. Untuk bagian belakang itu untuk semua lampunya itu masih menggunakan halogen, teman-teman. Kemudian ada emblem Ayla tipe R. Lalu dia belum ada kamera mundur nih, belum ada kamera mundur. Lalu sensor mundur pun sepertinya tidak ada lampu reflektornya. Kemudian sini hanya ada wiper, belum ada defogger. Karena mobil ini cukup murah ya, nggak nyampe 200 juta. Nanti harganya kita cantumkan di video. Yuk kita lihat bagasinya. Walaupun dia belum ada kamera mundur, belum ada sensor parkir, tapi dia sudah menggunakan tombol elektrik untuk membuka bagasinya. Dan ini ternyata lumayan luas ya untuk bagasinya sendiri, dengan ban serep yang ada di dalam kabin. Jadi ban serepnya ini masih pelek kaleng. Kemudian dia punya jaring-jaring seperti ini. Ini khas dari Daihatsu ya. Semua mobilnya kayaknya hampir dapat jaring-jaring seperti ini, teman-teman. Oke, untuk eksterior mungkin cukup. Kita langsung ke interiornya. Nah, ini kabin dari Daihatsu, all new Daihatsu Ayla ya, teman-teman. Jadi memang sangat sederhana. Untuk kombinasi dari kabinnya kebanyakan berwarna hitam dan rata-rata hard plastik ya. Jadi masih plastik keras. Untuk bagian door trim ya, dia auto hanya di bagian driver, yang lainnya masih belum auto. Wajar lah, untuk kelas LCGC ini sudah cukup sebenarnya. Hampir semua mobil kayaknya auto hanya di bagian driver sih. Kemudian untuk pengaturan electric mirror aja di sini belum retract. Lalu untuk sandaran tangannya pun masih plastik keras. Lalu di sini ada tombol Vehicle Stability Control, karena mobil ini dia yang tipe R ini sudah dilengkapi dengan Vehicle Stability Control dan Hill Start Assist atau Hill Hold Control ya. Lalu dia punya ABS, EBD untuk sistem pengeremannya dan sistem keselamatannya. Ini sih sudah cukup komplit, teman-teman. Lalu untuk ke bagian setir, dia memiliki grip yang lembut ya. Di sini ada lapisan-lapisan busa untuk setirnya. Lalu dia sudah dilengkapi dengan pil steering ya. Walaupun belum teleskopik, tapi ini sudah sangat cukup sekali. Nah, di all new Daihatsu Ayla untuk tipe R ini dia sudah dilengkapi dengan engine start stop. Jadi sudah full keyless ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk odometer, speedometernya masih sama kayak yang dulu, kurang lebih mirip, teman-teman. Untuk pengaturannya pun di sini dia ada kilometer, lalu untuk trip A, trip B ya. Kemudian rata-rata kilometer per liter. Range udah, pengaturan jam dan lain sebagainya ya, normal ya, seperti itu. Oke. Lampunya hanya ada di bagian tengah, dia tidak ada lampu baca di bagian depan. Kemudian untuk sun visornya masih seperti ini, tidak ada cerminnya. Oke. Untuk head unitnya, walaupun tipe ini sebuah mobil LCGC, tapi untuk head unitnya ini cukup lumayan komplit ya, cukup lumayan besar. Ada beberapa pengaturan, dia udah Android Auto dan Apple CarPlay. Ini menarik ya. Siap. Oke, ini saya juga baru tahu. Kemudian di sini ada pengaturan setting dan lain sebagainya. Oke, untuk AC-nya normal. Dia tidak ada auto climate control, hanya ada max cool. Ya, ini udah cukup sih. Tapi terpisah ya antara pengaturan coolant dan suhu, dan blowernya ini terpisah. Dia belum double blower, tentunya hanya ada di bagian depan saja. Oke. Kemudian udah cukup sepertinya. Nah, dia juga karena ini ada CVT, dia ada di sini ada R, N, Drive, Sport dan B. Jadi nggak ada L, nggak ada 2 dan 3 seperti Matic gearbox pada umumnya. Siap. Lalu tidak ada konsol box, tidak ada konsol box tengah. Bahannya juga masih fabric untuk joknya. Lalu tidak ada pengaturan tinggi rendah untuk kursinya, hanya ada reclining dan sliding saja.
Dia di sini ada cup holder. Kalau cup holder sih banyak banget ya, di tengah ada 2. Konsol box nggak ada, makanya dia digantikan dengan cup holder. Sebelah kiri juga ada. Oke, lalu kita ke baris kedua, coba yuk. Nah, coba kita lipat seperti posisi mengemudi saya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, dia untuk dashboardnya sendiri nih nyerong, jadi nggak simetris, tapi ini bagus. Hanya saja untuk materialnya saja yang memang perlu disempurnakan, tapi overall untuk sebuah LCGC ini cukup sih ya. Paling nanti ada penambahan material-material kayak finishing. Ini kan masih finishingnya masih gelap, walaupun ada finishing karbon tapi full black gitu. Oke, kita yuk ke baris kedua, let's go. Posisi duduk baris kedua, walaupun mobilnya kecil nggak nyampe 4 meter, cuman 3 meter lebih, tapi lumayan untuk baris kedua ini. Oke, cukup lega ya. Untuk kursi dan headroom ini masih lumayan, tapi sayangnya ini untuk pengaturan headrestnya masih fix, depan belakang ini fix. Tapi ada nilai plusnya, ini kursinya empuk banget teman-teman. Nah, ini oke, ini empuk. Ini lebih empuk dibandingkan generasi yang sebelumnya. Dia udah punya seat belt 3 titik, lalu untuk ada speaker di sini. Di bagian belakang belum ada airbagnya ya. Bagian untuk airbag hanya ada di bagian depan untuk all type. Jadi tipe paling entry level sampai tipe tertinggi pun sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag. Oke, memang dominan hitam ya untuk kabinnya sendiri. Sampai hanya yang berbeda itu atasnya. Ini plafon berwarna krim atau silver blue drew. Siap. Oke, itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja review sekilas kita untuk mobil all new Daihatsu Ayla ini tahun 2000. Ini pertama kali keluar 2022. Ini adalah facelift generasi kedua ya. Yang sebelumnya Ayla itu diperkenalkan tahun 2012 dan resmi dijual tahun 2013 sampai tahun 2022. Itu lumayan lama ya untuk generasi pertamanya. Hanya ada perubahan facelift sedikit dan perubahan mesinnya saja. Oke, mungkin itu aja. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe. Terima kasih.